Sahabat Oikumene, jumpa kembali dalam program Kristen dalam Berita bersama saya Santiani Manurung. Sahabat Oikumene, Mahkamah Agung melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan berbeda agama dan keyakinan. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan. Untuk merespon surat edaran tersebut, YKB GKI TV mewawancarai Ibu Ilma Sofrianti, SAG, Sekretaris Pengurus Harian ICRP. Berikut wawancara kami. Ibu, kami dari Yayasan Komunikasi Bersama, kami meminta kesediaan Ibu mewakili ICRP untuk menyampaikan pendapat berkaitan dengan surat edaran MA ya. Terhadap putusan melarang begitu kayak pengadilan untuk mengesahkan pernikahan beda agama, kurang lebih seperti itu ya Ibu Ilma. Betul ya. Jadi betul ya. MA ini mengeluarkan surat edaran ya. Iya, surat edaran MA berkaitan itu. Nah, bagaimana pandangan ICRP mengenai hal ini, Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya karena memang di grup pengurus ICRP sejak kemarin itu sudah mulai ya muncul pertanyaan. Tapi beberapa hari sebelumnya saya dihubungi oleh beberapa teman yang memang sudah tahu keluarnya SEMA ini yang akhirnya mengatakan bahwa pengadilan tidak bisa memberikan atau memutuskan penetapan ya pengadilan sehingga tidak bisa dicatatkan di catatan sipil. Nah, kita langsung menarik ke belakang, melihat ke belakang bahwa SEMA nomor 2 2023 ini kita anggap sangat bermasalah dan mundur ke belakang ya. Dari segi substansi dan proseduralnya itu juga bermasalah. Karena kita merujuk dan melihat kembali ke Undang-Undang Perkawinan dan di mana itu sudah dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu dengan kehadiran SEMA di SEMA nomor 2 2023 itu menabrak ya, menerobos atau bahasanya itu melawan Undang-Undang pasal 35 huruf A Undang-Undang nomor 23 2006. Tentang Adminduk, Undang-Undang Adminduk. Jadi apa yang ditetapkan pelaksanaan perkawinan beda agama yang seharusnya mendapatkan penetapan dari pengadilan itu diingkari. Nah, jadi kita berani mengatakan hal itu adalah mundur ke belakang. Sementara kita harus memahami sejarah awal bahwa Indonesia masyarakat yang beragam, majemuk, kemudian juga negara seharusnya mengakomodir, menyiapkan segala sistem dan peraturan kebijakan yang tidak melakukan diskriminatif terhadap warga negaranya. Dan itu juga bukan kejadian baru-baru ini. Kita mendapat informasi banyak masyarakat yang diantaranya kita bisa lihat persentasenya setiap bulan ke tahun dan sebagainya. Itu memang banyak pasangan nikah beda agama. Dan bahkan selama saya menjadi aktivis di ICRP sejak tahun 2000, tepatnya memang tahun 2000 waktu saya masih jadi relawan, itu sudah muncul banyak ya. Sehingga ICRP pada tahun 2005 mengambil peran untuk memfasilitasi dalam arti advokasi ya, mengadvokasi pasangan-pasangan yang datang meminta dukungan karena mereka merasa bahwa ICRP di mana ragam agama dan tokoh agama mengakomodir toleransi dan sebagainya dengan kebijakan atau katakan keyakinan agama masing-masing, di mana memberikan pencerahan kepada pasangan-pasangan yang datang untuk meminta pendapat dan arahan. Artinya ICRP pada saat itu dan hingga kini itu menjadi rujukan dari pasangan-pasangan yang ingin menanyakan apakah mereka bisa melakukan pernikahan beda agama. Seperti itu. Nah, advokasi selanjutnya tidak hanya sebatas pada
perkawinan pasangan beda agama ini, tapi kami juga melakukan pendampingan, terutama setelah saya tidak di ICRP, saya mendampingi anak-anak yang terakhir dari pasangan beda agama. Seperti itu. Jadi itu tidak hanya sebatas kebutuhan pada saat itu datang pasangan yang menanyakan bisa atau tidaknya melakukan pernikahan beda agama. Kalaupun itu sudah mereka lakukan, sudah mendapat pengesahan menurut ajaran agama mereka masing-masing, kemudian didorong proses untuk pencatatan legalitasnya melalui catatan sipil, kemudian mereka sudah bersama dan mempunyai keturunan, itu juga ada kendala di mana anak mendapatkan ditanya nih orang tuanya agamanya beda A dan B, lalu anaknya agamanya apa? Seperti menyepelekan, seperti menjas gitu ya, bahwa anak yang terakhir dari pasangan beda agama ini akan mendapatkan banyak masalah, diskriminasi, terutama diklaim atau katakanlah di label anak terlahir dari pasangan yang haram atau pasangan zina seperti itu. Dan ini kan berdampak pada perkembangan psikis anak ke depan seumur hidupnya. Jadi itu yang seharusnya kita tidak lagi berbicara tentang pernikahan, tapi kita melihat kembali terutama pada masing-masing ajaran agama seperti itu. Apakah ada sesuatu yang khusus atau dispensasi atau kebijakan-kebijakan? Kalau di dalam Muslim kan ada mazhab-mazhab, ada ayat-ayat, ada teks kitab suci yang menjadikan salah satunya adalah solusi seperti itu. Nah, kalau di dalam hukum negara sebenarnya kan sudah jelas ada aturannya, seperti yang tadi saya sebut Undang-Undang Adminduk yang sudah tertera ya, tertulis dalam undang-undang itu. Saya juga baru dikirimkan tadi kemarin itu oleh salah satu pengurus dari ICRP yang dulu zaman beliau menjadi komisioner di Komnas HAM, kalau saya nggak salah ingat itu tahun 20-an, antara 2007-2008 beliau menjadi Komnas HAM dan beliau adalah salah satu saksi yang memperjuangkan tentang pernikahan pasangan beda agama di DPR pada waktu itu. Dan beliau sempat dituduh menghalalkan perzinahan seperti itu. Nah, di sini kena undang-undang ya, jadi sudah jelas sekali di Adminduk itu dijelaskan di pasal 35 ya. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Gitu. Nah, jadi kan ini sudah tertulis dalam aturan undang-undang. Jadi pertanyaannya, kalau dibilang SEMA itu yang dibuat itu tidak, gimana saya bilang ya, di dalam sebelum lahirnya Undang-Undang Adminduk itu ada gerakan besar dari koalisi masyarakat sipil sebenarnya yang menyusun draft undang-undang catatan sipil. Jadi kan itu ada pelibatan masyarakat ya. Jadi bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Jadi sebenarnya itu sudah melibatkan banyak unsur. Dan di draft itu juga sudah tercatat catatan sipil sebagian besar itu mengadopsi apa yang di catatan sipil itu mengadopsi dari Undang-Undang Adminduk, itu sudah jelas bahasanya. Dan perjuangan teman-teman yang memperjuangkan itu mempunyai prinsip setiap peristiwa penting, baik kelahiran, perkawinan, kematian, itu wajib dicatatkan. Jadi itu sudah jelas sekali aturan mainannya, bagaimana itu undang-undang yang tertinggi itu sudah berbicara. Selain Ibu Ilma, Pendeta Dr. Albertus Pati pun turut menanggapi surat edaran tersebut. Berikut wawancara kami. Ya, sebetulnya MA bagi saya itu melakukan blunder besar ya, karena memang dia tidak memperhitungkan keanekaragaman bangsa yang berbeda agama ini.
Jadi pikirannya apa yang memutuskan ini pertama tidak memperhitungkan keanekaragaman agama yang ada di mana orang bisa saling jatuh cinta, mencintai dan sebagainya. Kedua, sikap ini adalah keputusan MA yang sebetulnya melarang hakim-hakim yang tentu saja di bawah Mahkamah Agung itu untuk memutuskan atau membolehkan pernikahan beda agama. Kalau dulu kan hakim ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, ya. Sekarang dengan surat edaran itu mengatakan bahwa hakim-hakim udah nggak boleh lagi. Semuanya harus mengatakan tidak boleh, kan gitu ya. Sehingga itu surat edaran itu bisa dikatakan itu mewakili satu interpretasi keagamaan yang sempit sebetulnya. Kita tahu bahwa agama-agama tuh punya interpretasi berbeda di dalam hal apapun. Jadi interpretasi yang mengatakan tidak boleh menikah beda agama itu cuma salah satu interpretasi aja. Satu. Yang kedua adalah itu juga merupakan kalaupun ada pelarangan itu juga harus dilihat konteksnya pada masa lalu dan bagaimana dia di dalam konteks keindonesiaan yang beraneka ragam ini. Kan gitu, itulah manusia yang seharusnya bisa melakukan reinterpretasi ulang terhadap kitab suci karena memang dia ada di dalam konteks yang sangat berbeda ya. Tetapi sekali lagi, terlepas dari itu ini cuma salah satu. Keputusan MA lebih banyak merupakan efek dari salah satu interpretasi terhadap kitab suci. Yang sayangnya adalah MA justru keputusannya didominasi oleh atau dipengaruhi oleh salah satu interpretasi keagamaan, bukan karena sebagai orang hukum melihat dan memperhatikan kondisi keanekaragaman ini. Kemudian yang lain adalah bagi saya dengan melarang pernikahan beda agama itu pemerintah situ udah masuk terlalu jauh sebetulnya. Dia telah mengintervensi hak setiap masyarakat, setiap orang untuk memilih pasangannya. Bukankah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatakan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan. Yaitu laki-laki dan perempuan apapun dan semuanya suka-suka ya. Ayat yang kedua baru mengatakan perkawinan itu sah bila dicatat menurut hukum dan agamanya masing-masing. Ayat 2 itu sebetulnya merupakan satu mekanismenya aja gimana bagaimana melakukan perkawinan. Tapi perkawinan itu pada dasarnya ayat 1 laki-laki dan perempuan. Nah sekarang kalau orang mau memilih perempuan yang beda agama, perempuan yang beda atau pasangan yang beda agama atau pasangan yang beda etnik, itu kan sebetulnya hak orang, kan gitu ya. Kenapa dia harus ikut campur dengan urusan-urusan yang private seperti ini? Kalau ada alasan bahwa orang nikah beda satu agama aja bisa konflik, apalagi nikah beda agama, kan gitu ya. Itu bukan soal beda agamanya yang bikin konflik ya, tapi yang itu soal kematangan seseorang. Satu agama juga kalau dua-duanya nggak matang, nggak ribut-ribut aja. Tapi kalau beda agama tapi dua-duanya punya kematangan dan kedewasaan, nggak ada masalah itu sebetulnya. Jadi ini bukan soal beda agama atau satu agama. Dua-duanya punya kematangan nggak, punya kedewasaan nggak ketika memutuskan untuk menikah. Bisa nggak saling menerima, kan gitu ya. Jadi justru orang-orang yang memberikan keputusan itu, orang-orang yang nggak matang sebetulnya, takut pada perbedaan itu sebetulnya ya. Dan keputusan ini tentu saja mempertebal kembali sekat-sekat antar agama itu ya. Jadi orang nggak bisa lagi berhubungan dan sebagainya. Tetapi keputusan ini sebetulnya kalau dilihat itu lebih menguntungkan orang kaya. Maksudnya orang kaya nggak ada masalah dengan itu. Mereka pergi ke luar negeri aja, ke luar negeri nggak ada masalah kan. Pergi ke Singapura, Thailand, ini pulang kok dan nikah kan di sini tinggal dicatat. Ini mau apa kalau gitu? Orang dia tercatat kok kan gitu ya.
Tapi mereka yang tingkat kelas menengah ke bawah, yang duitnya pas-pasan, itu akan susah sekali mereka. Dan kalau kayak begini yang terjadi adalah ada dua kemungkinan ya, ada tiga lah. Tapi kemungkinan yang pertama adalah mereka putus, ya sudah, apapun yang terjadi kita putus. Tapi kemungkinan yang kedua adalah mereka kemungkinan akan, oke, gue masuk dulu ke agamamu, kemudian setelah dinikahkan, kemudian aku balik lagi. Jadi menimbulkan kemunafikan dari umat beragama ini, kan gitu ya. Karena yang penting nikah dulu lah dengan orang yang ku cintai, habis itu balik lagi juga nggak soal, kan gitu ya. Yang penting sudah dicatat, kan gitu. Tapi kemungkinan yang paling mengerikan adalah orang karena nggak bisa dinikahkan, dikumpul kebo. Ya udah, daripada nggak bisa nikah, lebih baik gue kumpul kebo aja, sebagainya, kan gitu ya. Mau nikah baik-baik nggak boleh, kan gitu. Akhirnya kumpul kebo, kan gitu ya. Ngapain pemerintah ngurusin yang kayak gini-gini gitu loh ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ini satu blunder yang sangat besar dalam keputusan Mahkamah Agung, karena sebetulnya dulu itu meskipun undang-undangnya mengatakan nggak boleh, tetapi ada klausul yang mengatakan bahwa kalau seandainya ada pernikahan beda agama ya harus ke pengadilan, kan gitu ya. Banyak orang yang masuk melalui pengadilan, ada yang diterima, ada yang ditolak, kan gitu ya. Tetapi dengan adanya pengadilan itu selalu ada way out gitu ya untuk mereka yang nikah beda agama. Sekarang itu udah no way out, kan gitu. Dan ini sudah ditutup perkawinan beda agama, dan ini benar-benar sangat-sangat tidak realistis sekali terhadap kehidupan yang majemuk seperti ini. Demikian program Kristen dalam Berita dari YKBGG TV untuk gereja-gereja di Indonesia.